Masa mudik gelombang pertama disebut akan dimulai pada hari Jumat ini atau sekitar 9 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Benarkah sudah terjadi kenaikan jumlah kendaraan yang meninggalkan Jakarta dan menuju lokasi favorit mudik Lebaran setiap tahunnya? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dari luar studio, Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisha Oktaviana. Assalamualaikum, selamat malam, Bu Lisha. Selamat malam. Baik, Bu Lisha, bagaimana untuk tol terutama untuk keluar Jakarta begitu? Sudah ada peningkatankah untuk jumlah kendaraan begitu, Ibu? Ya, terpantau kita lihat ya mulai dari tadi pagi sampai siang, memang di Cikampek Utama sendiri tuh naik 3,4% dibandingkan normal. Sedangkan di tempat yang 4 gerbang tol lainnya kami pantau masih sama ya seperti lali normal. Nanti akan kita terus pantau mulai besok memang nanti akan diprediksi akan mulai naik gitu ya sampai nanti di jam puncaknya itu di tanggal puncaknya di tanggal 28 Maret kita Oke. prediksi di H-3 Lebaran. Oke, Bu Lisha, kalau kita berkaca pada tahun-tahun sebelumnya itu kan biasanya yang menjadi waktu favorit biasanya kalau tidak setelah buka puasa, setelah sahur begitu. Apakah itu memang juga terjadi Betul. pada tahun ini atau memang ada perubahan perkiraan nanti? Ya, kami prediksi pola tersebut masih akan terjadi karena memang kami juga melakukan survei ya untuk waktu-waktu favorit untuk pemudik yang menggunakan jalan tol itu betul sekali akan terjadi di pagi hari setelah sahur atau di malam hari, sore malam hari ya setelah berbuka puasa. Hmm. Waktu itu akan tersebut masih akan terjadi. Oke, antisipasinya bagaimana Ibu? Kemudian untuk bisa paling tidak orang tidak memilih waktu-waktu yang padat, waktu-waktu yang memungkinkan untuk terjadi kemacetan tersebut. Ya, kami juga memberikan stimulus potongan tarif ya untuk bisa bagi para masyarakat yang akan mudik menggunakan jalan tol untuk bisa mudik lebih awal. Kami memberikan potongan tarif di Trans Jawa ini 4 hari pada saat arus mudik itu nanti akan berlaku mulai tanggal 24 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan 28 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Jadi ini mudah-mudahan bisa menarik juga para pengguna jalan tol untuk bisa merencanakan perjalanan mudiknya lebih awal. Dan ini berlaku mulai dari Jakarta sampai dengan Semarang. Jadi khusus perjalanan Merus bagi pengguna jalan tol yang tap in di gerbang tol Cikampek Utama dan tap out di gerbang tol Kali Kangkung. Ini akan ada potongan tarif sebesar 20% berlaku untuk semua golongan. Oke, nah selain soal potongan tarif begitu, apa yang kemudian disiapkan pula untuk mengantisipasi kepadatan yang mungkin saja terjadi mendekati tanggal 28? Apakah soal rekayasa, bagaimana soal gate yang ada di titik-titik krusial begitu, Ibu Lisha? Ya, betul sekali. Jadi ada 3 aspek yang memang kami siapkan sebagai strategi operasional dalam menghadapi lonjakan di periode libur Lebaran ini. Yang paling utama mungkin dalam konteks ini adalah aspek kelancaran ya. Kita juga sudah meningkatkan kapasitas transaksi di gerbang tol yang paling favorit di gerbang tol Cikampek Utama. Di GT Cikatama 2 ini kami tambah dari 27 menjadi 31 gardu dan juga mengoperasikan gerbang tol Cikatama 8. Jadi ini akan menambah kapasitas transaksi di gerbang tol tersebut. Lalu selain potongan tarif juga kami juga menyiapkan ya sistem rekayasa lalu lintas kontraflow yang memang nanti juga sudah diputuskan dalam SKB. Itu ada jam-jam untuk kontraflow, baik itu one way gitu ya, dan juga kami mengikuti aturan di SKB tersebut adanya pembatasan angkutan barang dan juga implementasi ganjil genap di waktu-waktu tertentu. Dan khusus apabila nanti ada pelonjakan lalin, kami sudah punya indikatornya gitu ya. Apabila memang nanti dibutuhkan untuk bisa segera kontraflow secara lokal, kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian secara diskresi untuk bisa melakukan rekayasa lalu lintas tersebut. Oke, akan situasional begitu ya. Bu Lisha, terakhir kalau begitu. Betul sekali. Apa yang bisa dilakukan atau antisipasi yang mungkin dilakukan Jasa Marga ketika terjadi penumpukan pada rest area, tapi di sisi lain masyarakat juga butuh tempat istirahat ini demi keamanan bersama begitu Ibu? Ya, betul sekali. Jadi memang rest area ini sudah kita siapkan ya. Paling pertama untuk bisa menambah kapasitasnya dengan juga mengatur flow kendaraan keluar masuknya supaya bisa lebih optimal dari sisi kendaraan keluar masuknya. Lalu kapasitas parkir juga dipakai karena nanti pada saat pembatasan angkutan barang di area kendaraan besar juga bisa digunakan untuk kendaraan pribadi atau kendaraan kecil. Lalu juga fasilitas-fasilitasnya kami tambah dan juga kita juga tambahkan rest area fungsional dan temporary ya. Selain rest area yang sudah ada, itu kita tambahkan untuk para pengguna jalan tol yang sekiranya misalkan nanti ternyata mau ke satu rest area ternyata sudah penuh, itu bisa mencari rest area berikutnya. Baik. Ada beberapa titik-titik rest area tambahan yang kita tambahkan baik itu di sepanjang jalur jalan tol maupun di luar jalan tol. Ini kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintahan daerah, bahkan kami pun kantor representatif office kami, kantor gerbang kami
gunakan, kami fungsikan sebagai rest area fungsional ya, untuk bisa menambah kapasitas pengguna jalan tol yang ingin berehat sementara atau menggunakan toilet. Oke, baik. Harapannya tentu ini tidak akan terjadi penumpukan dan juga menambah kenyamanan bagi para pemudik yang akan melakukan Betul sekali. ritual mudik tahunan. Terima kasih Bu Lisha Oktaviana telah bergabung sama kami. Selamat malam. Sehat selalu Ibu.